Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Aku berjanji untuk menjadikan kamu terakhir dalam hidupku. Bun, siang ini ada acara kantor kamu, nanti dijemput sama sopir ya. Tapi Caca, bagaimana mas? Aku harus menjemputnya, jawab Fanny. Sejak hubungan mereka membaik, Caca tidak mau dijemput sopir tanpa Fanny. Dia ingin Fanny terus menemaninya. Nanti biar Bibi yang menemani sopir menjemputnya. Nanti malah ngambek loh mas. Mau bagaimana lagi bun, ini acara penting, tidak mungkin aku sendirian tanpa pasangan, rajuk Roni. Ya sudah, nanti aku siap. Siap, jawab Fanny membuat Roni tersenyum kecil. Roni mencium kening Fanny dan Fanny menyalami punggung tangan Roni lalu melambaikan tangan saat sang suami pergi bekerja. Rutinitas Fanny saat ini memang benar menjadi ibu rumah tangga yang baik. Meskipun Andre belum menerimanya, dia terus berusaha membuat suasana rumah menjadi adem. Bagaimana kabar mama kakak? Tanya Zia membuka pembicaraan karena suasana mobil sangat hening. Sudah membaik, jawab Aditya dingin. Jika kakak tidak bisa mengantarkan Zia, tidak masalah kak, Zia bisa sama Mas Daniel. Kamu belum punya teman. Bagaimana Zia bisa punya teman? Setiap jam kakak selalu di samping Zia, ya semua pada takut. Z, itu lelaki, kamu bisa berteman dengan perempuan kan, seperti Bunda Hanum sama Fanny, dia sahabat baik. Mbak Hanum punya sahabat, tanya Zia penasaran. Namanya Fanny, mereka selalu berdua kemana? Mana kalau di kampus, terang Aditya. Kalau begitu nanti Zia cari juga teman perempuan biar kemana, mana bisa berdua sama dia, jawab Zia polos. Nggak perlu, cukup sama kakak, ujar Aditya tegas. Membuat Zia bingung dengan sikap Aditya yang mulai posesif. Kalau Kak Adit sibuk, Zia dengan siapa? Aku nggak akan sibuk, jawab Aditya lagi. Fanny sudah bersiap, siap karena siang ini dia sudah janji dengan Roni untuk menemani sang suami di kantor. Tapi tiba terdengar pekikan dari bawah membuat Fanny keluar kamar. Ada apa Bi? Tanya Fanny turun perlahan dari tangga. Kaki dan Andre terluka Bu. Terluka, gumam Fanny segera menghampiri Andre yang dibawa ke dalam kamar. Astaga Andre, kaki kamu kenapa? Tanya Fanny panik, dia melihat banyak darah dari kaki anak tirinya ini. Maaf tante, tadi kami ingin bolos sekolah, tapi saat melewati pagar, kaki Andre malah terkena kawat hingga robek dan berdarah. Jelas teman Andre membuat Andre tertunduk diam. Dia takut Fanny melaporkan pada papanya nanti. Fanny yang sudah siap harus membatalkan kepergiannya karena sang anak sambung lebih penting saat ini. Fanny segera menghubungi dokter pribadi mereka agar datang. Ya sudah, kamu boleh pulang, ucap Fanny. Beberapa menit kemudian dokter datang dan menjahit luka robek Andre. Ini obatnya Bu dan harus dihabiskan. Jika masih merasakan sakit hubungi saya. Terima kasih dok, ucap Fanny lembut. Ganti baju dulu ya, kata Fanny sambil berjalan mengambil baju Andre di lemari. Dia membantu Andre untuk berganti pakaian. Bun jangan bilang pada papa ya,
gumam Andre pelan. Fanny mengerutkan keningnya mendengar panggilan Andre apa karena dia takut hingga dia memanggil Fanny dengan sebutan bunda. Bun, dengar aku, ucap Andre lagi. Ini yang terakhir kalinya kamu bolos Andre dan ini akibatnya bukan, tegas Fanny. Papamu mencari uang untuk semua keinginanmu Andre. Tapi apa balasan yang kamu berikan? Sebuah kekecewaan. Bun, aku hanya ingin diperhatikan. Andre, selama ini kami selalu memperhatikan kamu. Bahkan semua kemauan kamu dituruti, tapi apa? Kamu tetap jadi anak pembangkang. Kamu semakin besar Andre. Jika terus begini kamu yang rugi. Mama Dian juga akan sedih melihat kelakuan kamu, cecar Fanny. Oke, jika kamu kecewa karena papa menikah dengan bunda, tapi kekecewaan kamu salah. Bunda hanya ingin membantu papamu merawat kalian agar tumbuh dewasa menjadi orang baik dan berguna, jelas Fanny lagi. Lihat Bunda Andre, pinta Fanny duduk di ranjang dan menatap anak tirinya ini. Apa Bunda pernah memukul kamu? Apa Bunda pernah kasar pada kamu? Apa Bunda pernah mengabaikan kalian? Jika iya kalian boleh benci Bunda. Jika iya kamu boleh kecewa dengan pernikahan papamu Andre. Bunda di sini karena mencintai papamu dan kalian. Jika Bunda hanya mencintai papamu saja. Sudah lama Bunda berpikir untuk tetap tinggal di apartemen toh Bunda juga bisa mendapatkan papamu dan uangnya. Tapi tidak, Bunda tidak mau itu Andre. Bunda mau kita hidup sama saling cinta. Biar Mama Dian di sana bahagia, jelas Fanny panjang lebar membuat Andre tertunduk. Bunda, pekik Caca. Bunda di mana? Panggilnya lagi. Caca masuk ke dalam kamar kakaknya karena mendengar kalau bundanya ada di sana. Anak Bunda sudah pulang, tanya Fanny memeluk tubuh Caca yang terlihat cemberut. Kenapa Kak Caca cemberut? Bun, kenapa bukan Bunda yang jemput Caca? Caca kan sudah bilang kalau Caca maunya pulang bareng Bunda, rengeknya. Sayang Bunda jangan marah ya. Tuh lihat kaki Kak Andre sedang terluka jadi Bunda nggak bisa jemput Kak Caca deh. Kaki Kak Andre kenapa Bun? Tanya Caca penasaran. Tadi pas main bola nggak sadar kalau ada kawat jadi ya kena deh, jawab Fanny berbohong. Dia tidak ingin Caca tahu kalau Andre bolos bisa Caca melaporkan pada Roni. Makanya Kak jangan main bola terus jadinya gitu deh, celoteh Caca. Maafin Bunda ya sayang sekarang Kak Caca ganti bajunya terus makan ya. Tadi Bunda sudah minta Bibi buat sayur capcay buat Kak Caca. Makasih Bun, Caca ganti baju dulu, pamit Caca sambil mencium pipi Fanny dan dilihat oleh Andre. Bagaimana bisa Andre meminta Fanny pergi dari kehidupan mereka? Sedangkan Caca adiknya sudah sangat nyaman bersama Fanny. Bahkan Caca tidak lagi mengingat mendiang mama mereka. Andre juga mengakui kalau Fanny sangat telaten mengurus mereka. Tapi hatinya saja yang masih terkadang tidak terima dengan kematian sang mama. Kok ditatap gitu sih? Ujar Aditya saat mereka sedang di kantin kampus. Zea tak berhenti menatap wajah tampan Aditya membuat Aditya salah tingkah. Kakak wangi, ujar Zea jujur. Kamu mau juga parfumnya?
nanti aku beliin ya. Nggak, lebih suka nyium dari tubuh kakak aja, jawab Ze jujur membuat Aditya menggeleng kecil. Astaga Ze, kok kamu jadi gini amat ya agresifnya, batin Zea sendiri. Sejak bertemu Aditya, dia merasa Aditya sosok lelaki yang sangat tampan melebihi bintang film Korea yang sering dilihatnya di HP. Dimakan Ze, entar keburu dingin baksonya nggak enak, tunjuk Aditya pada mangkok bakso Zea. Hei, ya kak, jadi lupa karena terpesona lihat wajah kakak. Makan Dit, sapa teman Aditya yang ikut bergabung bersama mereka. Gimana Dit, lu udah menentukan tempat magangnya? Tanya Yahya teman satu kelas Aditya. Sudah di perusahaan bokap gue, jawab Aditya santai. Awalnya dulu Aditya memutuskan untuk magang di luar kota karena ingin menjauh dari keluarganya, tapi sejak kehadiran Zea, Aditya justru tidak ingin meninggalkan Jakarta. Dia takut jika ada lelaki yang berusaha mendekati gadis polos ini. Nggak jadi di Bandung? Tanya Yahya yang tahu kalau Aditya kemarin sempat mengajukan tempat magang di Bandung. Kak Adit mau magang di Bandung? Tanya Zea tak percaya. Belum tahu, jawab Aditya singkat. Ada perasaan kecewa di hati gadis polos ini karena Aditya akan pergi menjauh, lalu bagaimana dengan dirinya? Kok Kak Adit nggak cerita? Tanya Zea penasaran. Siapa Dit, cantik? Ujar Yahya jujur karena wajah imut Zea sangat menggemaskan bagi para lelaki. Pacar gue, jawab Adit lagi membuat Zea kaget. Aditya tidak pernah menyatakan perasaan apapun padanya, kenapa tiba-tiba Aditya mengklaim dirinya sebagai pacar Aditya. Udah move on dari Lita, goda Yahya karena semua orang tahu kalau Aditya dan Lita sangat dekat. Lebih tepatnya Lita yang berharap pada Aditya. Sembarang lu, ujar Aditya sedikit kesal jika mengingat nama Lita. Perempuan yang berusaha membunuh ibu sambungnya itu. Lita, siapa Lita? Batin Zea. Dia sempat bahagia saat Aditya mengenalkannya sebagai sosok pacar, tapi kenapa ada nama Lita? Zea menggeleng pelan merutuki dirinya sendiri yang terlalu bodoh. Aditya lelaki tampan, kayak mana mungkin tidak punya penganggum atau pacar? Atau mungkin dia hanya pelarian di saat hubungan Aditya dan pacarnya sedang tidak baik-baik saja. Kenalin dong Dit, namanya Zea, jawab Aditya dingin. Dia tidak ingin Zea yang menjawabnya, Yahya cukup tahu namanya saja. Tinggal di mana cantik? Jurusan apa? Tanya Yahya menggoda. Nggak perlu tahu, sana, Zea mau makan, ada lu jadi nggak nafsu dia, ketus Aditya membuat Yahya terkekeh kecil. Pelit loh. Gue duluan, ujar Yahya menepuk pundak Aditya lalu pergi. Ze, ayo dimakan. Sudah kenyang Kak, jawab Zea tak berselera lagi. Katanya nggak boleh mubazir Ze, tadi mau bakso terus nggak dimakan. Atau mau aku suap, tawar Aditya dan dijawab gelengan oleh Zea. Beneran Kak? Zea kenyang, mendadak perut Zea nggak enak. Kita pulang ya Kak, ajak Zea. Yakin pulang nggak jalan? Jalan dulu, tanya Adit. Nggak. Aditya melihat jam di pergelangan tangannya. Jika Zea mengajaknya pulang, dia langsung ke rumah sakit saja setelah itu untuk menjenguk mamanya. Di dalam mobil hening, Zea mengalihkan pandangannya keluar.
besok kalau ada yang ajak kenalan jangan mau ya. Maksudnya, Kak Adit nggak ada di samping Zea lagi? Tanya Zea mendadak sensitif. Bukan gitu Zee. Terus gimana? Kak Adit keberatan terus di samping Zea? Ya udah mulai besok Zea bisa sendiri kok numpang sama Mas Daniel, jawab Zea ketus. Entah kenapa sejak dengar nama perempuan lain dia jadi cemburu. Padahal mereka tidak punya hubungan apa-apa. Saat sampai di pekarangan rumah Zea langsung turun tanpa pamit pada Aditya. Zee, panggil Aditya tapi tak dihiraukan Zea, dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Kok bisa begini sih Bun? Aku kira kamu tidak bisa datang ke kantor karena Caca. Tapi ini malah Andre, tanya Roni kaget melihat sang anak yang kakinya sudah dibalut dengan perban. Main bola pa, bela Fanny. Iya main bola tapi kenapa sampai begini? Kalau sudah begini siapa yang repot mana sebentar lagi mau ujian? Kamu sudah kelas 3 Andre harus banyak belajar bukan bola saja yang diurus, marah Roni. Pa, Andre sedang sakit jangan dimarahi. Dia juga tidak mau begini pa. Sudahlah jangan diperpanjang, bela Fanny lagi. Besok biar aku yang ke sekolahnya Bun, meminta izin pada wali kelas Andre. Sepertinya dalam 1 minggu ini Andre tidak akan bisa sekolah. Jangan pa, Bunda saja yang datang ke sekolah papa kerja aja, tolak Andre cepat. Dia tidak mau sang papa mengetahui kelakuannya di sekolah. Kamu tahu kan bundamu sedang hamil mana mungkin dia mengurus ini Andre, papa saja setelah pulang dari meeting besok. Tidak masalah pa, biar bunda saja setelah menjemput Caca, jawab Fanny. Membuat Andre bisa bernafas lega, jika tadi papanya bersikeras untuk datang. Bisa dia akan dimarahin habisan karena sering bolos sekolah. Dari tadi Zea hanya cemberut saja dia tidak nafsu makan ataupun mengerjakan yang lainnya. Karena Aditya tidak sedikit pun membujuknya ataupun menjelaskan siapa perempuan bernama Lita itu. Kenapa bibirnya monyong gitu dek? Tanya Hanum yang melihat sang adik di depan televisi sendirian. Mbak Zea mau tanya, Mbak kenal sama perempuan yang namanya Lita? Tanya Zea tiba membuat Hanum terkejut. Kamu kenal Lita dari siapa dek? Kamu bertemu dia? Cecar Hanum takut kalau Lita sudah keluar dari penjara dan mengganggu Zea. Enggak mbak, cuma nanya aja. Enggak usah dipikirin dek itu enggak penting. Tapi mbak ada yang bilang dia pacar Kak Adit, sahut Zea lagi. Bukan, lebih tepatnya Lita yang menyukai Aditya bukan Aditya. Jelas Hanum lagi membuat Zea menghela nafas lega. Mbak tahu ceritanya? Tanya Zea penasaran. Ceritanya panjang dek yang jelas nggak usah bahas perempuan itu dan jangan sampai kamu kenal dengan perempuan itu. Tegas Hanum membuat Zea bingung apa yang sudah terjadi. Hingga mbaknya pun seperti tidak menyukai perempuan bernama Lita itu. Kak Aditya nggak pulang mbak? Mana mbak tahu, mungkin nggak dia masih jaga mamanya di rumah sakit. Mbak, bagaimana bisa mbak dan mama Kak Adit hamil barengan? Apa buatnya juga barengan? Canda Zea. Hus, jangan ngomong sembarangan Ze. Apalagi kamu masih bocah, jangan bicara seperti itu, marah Hanum.
Maaf mbak, cuma penasaran aja. Aku juga sudah kuliah mbak, jadi sedikit banyaknya juga sudah mengerti. Tapi tetap saja Ze belum renah pembicaraan kamu saat ini. Jelas Hanum agar Zea mengerti. Dit, kembali tinggal bersama mama, pinta Susan menangis. Ma, biarkan aku tetap bersama papa, tapi jika mama membutuhkanku, aku siap ma. Dit, mama kesepian nak. Sebentar lagi anak mama akan lahir, jadi mama akan disibukkan dengan mengurusnya. Aku akan magang ma. Jadi sebentar lagi kamu tamat Dit, tanya Susan dan diangguki Aditya. Aditya memutuskan untuk tetap tinggal bersama Daniel karena dia sendiri sudah jatuh hati pada Zea dan tidak ingin jauh dari Zea. Untuk mamanya dia berjanji akan datang tiap hari meskipun hanya sekedar menjenguk saja. Susan harus terima keputusan Aditya, mungkin ini hukuman untuknya yang harus dia terima. Pagi ini Zea tampak rapi dengan dress bunga pemberian Hanum. Aditya terpesona melihat kecantikan perempuan kampung ini. Jadi berangkat sama Mas Z, tanya Daniel. Kenapa harus bareng papa, bukannya sudah biasa Zea bersamaku, protes Aditya. Kali ini Zea sama Mas Daniel saja, kantornya juga searah dengan kampus, jawab Zea ketus. Bukannya papa ada meeting penting pa, jadi biar Zea denganku saja, nanti papa malah terlambat, ujar Aditya. Memberikan kode pada papanya, Daniel dan Hanum sedikit bingung melihat tingkah Zea pagi ini. Dia tidak mau menatap Aditya, apa mereka sedang marahan. Iya Z, Mas lupa kalau ada meeting penting pagi ini dan harus berangkat, ucap Daniel membuat Zea cemberut. Tapi Mas, sudah, ayo kita berangkat, ajak Aditya menarik tangan Zea. Kak, lepas. Zea bisa jalan sendiri. Kesal Zea melepaskan tangannya. Z, kamu kenapa sih? Tanya Aditya bingung melihat tingkah Zea yang marah tidak jelas. Zea masuk ke dalam mobil Aditya dan mengarahkan pandangan ke jalan. Dia tidak mau menatap wajah tampan Aditya pagi ini. Z, nanti kakak harus menghadap dosen bimbingan kamu di kelas saja ya, jangan kemana-mana. Setelah selesai kakak langsung jemput kamu, ucap Aditya. Zea bukan anak kecil lagi yang setiap pergerakan harus diingatkan. Z, kakak cuma gak mau kamu kenapa? Kenapa? Apa peduli kakak? Aku bukan siapa kakak juga kan, jadi biarkan aku sendiri menentukan hidupku. Sebelum kenal kakak aku juga sendiri, jawab Zea membuat Aditya menghentikan mobilnya. Aditya menarik tubuh Zea dan mencium bibir perempuan cantik itu perlahan. Membuat Zea memejamkan matanya, dia benar-benar terkejut. Buka matamu, perintah Aditya, tapi dijawab gelengan oleh Zea, dia benar-benar malu. Aditya menggigit bibir Zea gemas karena perempuan itu tidak mau membuka matanya. Au, lain kali kalau aku menciummu buka matamu, ucap Aditya membuat Zea mengalihkan pandangan keluar. Zea menggigit bibir bawahnya dan tersenyum kecil. Ternyata ini rasanya ciuman, batin Zea. Selama ini Zea hanya mendengar cerita dari temannya saja bagaimana berciuman. Karena Zea tidak memiliki pacar dan harinya juga habis untuk mengurus ibunya.
Jadi Zea tidak pernah memperdulikan cerita teman-temannya. Sudah sampai, ayo turun, ajak Aditya tapi Zea tidak mau turun. Z, ini sudah sampai. Apa maksud ciuman tadi? Tanya Zea tiba membuat Aditya yang hendak keluar menatap Zea. Kamu maunya apa? Tanya balik Aditya. Nggak jelas banget, kesal Zea merasa Aditya mempermainkannya. Zea mengalihkan tubuhnya dan hendak membuka pintu tapi tangannya ditarik Aditya hingga wajah mereka bertemu. Aditya mengecup bibir Zea pelan tapi kali ini perempuan cantik itu tidak menutup matanya sesuai permintaan Aditya tadi. Mulai sekarang kamu milikku, tidak ada yang boleh menyentuhmu ataupun mengenalmu, tegas Aditya. Kenapa jadi kakak yang atur? Kita tidak punya hubungan apa? Apa? Tanya Zea gugup. Mulai sekarang kita punya hubungan. Kamu kekasihku, jika perlu aku akan melamarmu pada Bunda Hanum, jawab Aditya. Membuat Zea mendorong tubuh Aditya lalu keluar dari mobil. Zea tersenyum tipis sambil menggigit bibir bawahnya dan berlari ke arah kelas. Zea tidak bisa berkonsentrasi karena memikirkan ucapan Aditya tadi ingin melamarnya pada Hanum. Apa benar, atau hanya sekedar membujuk saja? Jika benar dia pasti akan meloncat kegirangan. Tapi bagaimana Hanum, apakah akan mengizinkan Zea menikah muda? Aditya membuatnya tidak fokus pagi ini. Berkali-kali Zea menggelengkan kepalanya dan memegang bibir bekas ciuman Aditya tadi. Ini feskisnya tapi tidak masalah untuk Zea karena dia berikan pada lelaki tampan yang dia sukai. Bun, ada kabar baik, ujar Daniel memeluk tubuh sang istri saat ingin berangkat ke kantor. Apa-apa? Semalam pengacaraku bilang kalau perceraian dengan Susan akan segera diselesaikan dalam bulan ini. Kemarin katanya tidak bisa, Pak. Kenapa tiba-tiba jadi bisa? Ya, Aditya bukan anak kandungku, Bun, jadi Susan sudah lama berselingkuh dari sejak awal pernikahan kami. Itu sudah cukup bukti untuk memberatkannya dalam sidang perceraian nanti. Tapi aku kasihan, Pak. Dia dalam keadaan hamil, apa tidak ditunda saja? Itu urusan dia, Bun, yang jelas itu bukan anakku. Lebih cepat berpisah, lebih baik. Aku ingin segera mengenalkan pada dunia kalau bidadari cantik ini sebagai istriku, goda Daniel. Sambil mengelus lembut perut sang istri membuat Hanum tersenyum malu. Kamu tahu, Bun, di kantor Sirio sibuk menanyakan kabarmu. Dia kira aku ini om kamu, Bun, jadi dia terus bertanya kenapa kamu tidak masuk kerja. Masa? Iya, Bun. Kalau Sonia lebih gila lagi, dia pikir aku sudah jadi duda. Bahkan dia menawarkan diri untuk datang ke rumah untuk membantuku memasak, cerita Daniel. Terus kamu jawab apa, Pak? Ya, aku bilang jujur kalau aku sudah memiliki istri yang sangat cantik dan sebentar lagi akan melahirkan buah cinta kita. Kamu tahu, Bun, wajahnya merah menahan malu. Sampai segitunya, Pak? Iya, Sonia memang dari dulu tidak tahu malu, Bun. Beberapa kali aku tolak masih saja kuekeh. Asal imam kamu jangan goyah saja, Pak. Tidak akan, Bun. Meskipun kamu bukan yang pertama, tapi aku berjanji untuk menjadikan kamu terakhir dalam hidupku.
Bagaimana reaksinya kalau tahu istri kamu itu aku ya, Pak? Bisa pingsan dia, ucap Hanum terkekeh kecil. Papa justru ingin melihatnya, Bun, biar dia tahu kalau istri Papa lebih seksi dari dia, goda Daniel. Papa bisa saja, sana berangkat nanti malah telat lagi. Iya sayang, Papa pergi dulu ya. Dedek jaga bunda ya, jangan nakal, pesan Daniel mengelus lembut perut sang istri dan menciumnya. Hanum melambaikan tangannya saat mobil sang suami sudah keluar dari pekarangan rumah. Bye. Bye sampai besok Z, ujar Santi teman satu kelas Zea. Kenapa lama sekali? Tanya Aditya saat melihat Zea baru keluar dari kelasnya. Baru keluar, Kak. Tadi itu siapa? Tanya Aditya lagi. Oh, dia Santi teman satu kelas Zea. Hati memilih teman Z. Jangan sembarang, kamu tidak mengerti watak seseorang. Ingat Aditya saat mereka sudah di dalam mobil. Santi baik, Kak. Lagi pula bukannya kakak yang minta Zea harus punya teman kayak Mbak Hanum. Iya, tapi kamu tetap harus hati dalam memilih teman karena jika salah pergaulan bisa bahaya. Kakak jadi magang di Bandung, tanya Zea tiba-tiba. Membuat Aditya menatap perempuan yang sudah dia klaim menjadi kekasihnya ini. Siapa bilang? Kemarin teman kakak bilang kakak mau pilih di Bandung, ucap Zea sedikit cemberut. Sudah aku batalkan, kenapa? Aku tidak mau jauh dari kamu, bisik Aditya membuat Zea menunduk malu. Lelaki di sebelahnya ini irit bicara, tapi sekali bicara membuat jantungnya deg-degan tak karuan. Mau makan dulu? Tidak di rumah saja. Tapi aku belum ingin mengajak kamu pulang. Terus kemana? Tanya Zea bingung. Kencan, jawab Aditya singkat lagi membuat detak jantung Zea tak bisa terkontrol. Kak, kita beneran pacaran? Tanya Zea pelan. Kenapa? Kamu keberatan? Bukan, tapi Zea tidak mengerti pacaran, Kak. Ujar Zea jujur karena dia sama sekali belum pernah pacaran. Jangan bilang aku pacar pertamamu. Ya, memang kenyataannya begitu. Jawab Zea membuat Aditya tertawa kecil. Kamu lucu, Z. Sudah 18 tahun tapi tidak pernah pacaran. Lucu apanya? Emang Zea badut apa lucu? Ketus Zea tidak terima. Zea bukan kakak yang banyak mantannya, lanjut Zea lagi. Salah ngomong lagi, gumam Aditya. Habiskan makanannya, setelah ini kita jalan. Kemana? Tanya Zea. Kamu maunya kemana? Pasar malam, jawab Zea cepat membuat Aditya bingung di mana ada pasar malam saat ini. Di mana? Tadi Santi bilang ada pasar malam di kawasan Palmerah. Zea mau ke sana, Kak. Kita ke sana ya, ajak Zea. Oke, kita ke sana. Jawab Aditya membuat Zea tersenyum kecil. Bagaimana dengan pelajarannya, Bun, banyak tertinggal? Tanya Roni. Tidak, Mas. Andre masih bisa mengikuti pelajaran, hanya saja dia sedikit malas. Tapi tadi aku sudah katakan pada Andre setelah kakinya sembuh dia harus mengejar pelajaran yang tertinggal. Jika mau lulus tahun ini, jawab Fanny jujur.
Sebenarnya Andre anak yang pintar, tapi dia hanya sedang mencari perhatian saja hingga seperti sekarang. Bun, aku berharap banyak dengan kamu. Tolong jaga anak dan bimbing mereka jangan sampai mereka salah arah, pinta Roni. Tapi kamu harus terima Mas bagaimanapun caraku mengajari mereka. Jangan ada kesalahpahaman lagi, ujar Fanny dan diangguki Roni. Dia tahu dulu dia bersalah pada istrinya ini hingga kini dia percaya urusan rumah pada Fanny. Dia cukup mencari uang saja. Terima kasih kamu sudah mau tetap terus di sisiku Bun, ucap Roni mengecup tangan Fanny. Sepasang suami istri ini terlihat kompak dalam urusan keluarga saat ini. Fanny juga sudah mulai memahami karakter anak tirinya, meskipun Andre sedikit bandel. Tapi sebenarnya dia anak yang baik, dia masih haus akan kasih sayang orang tua. Kak, aku mau naik itu, tunjuk Zea pada salah satu wahana permainan biang lala. Tinggi Z, nanti kamu ketakutan di atas sana. Zea sudah biasa naik di kampung Kak, pekik Zea karena suara terlalu keras dan sangat berisik. Yakin? Tanya Aditya lagi. Sebenarnya dia yang tidak yakin pada dirinya bermain wahana yang menurutnya ekstrem. Tapi demi menjaga image-nya pada Zea, Aditya mau tidak mau harus ikut. Aditya membayar karcisnya dan menunggu giliran, jantungnya berdegup kencang saat naik. Aditya menggenggam tangan Zea erat saat wahana mulai berputar. Z, tutup matamu, perintah Aditya. Kenapa Kak? Tutup saja Z, nanti kamu takut. Pekiknya, Zea sama sekali tidak menutup matanya. Karena di kampungnya banyak lagi permainan lebih ekstrem dari ini. Aditya mengalihkan pandangannya dan menutup mata. Tangannya menggenggam tangan Zea erat, tubuhnya terasa dingin. Kakak takut, tanya Zea dan dijawab gelengan kepala oleh Aditya. Beberapa kali putaran akhir berhenti dan Aditya segera turun. Perutnya terasa mual, kepalanya pusing, baru kali ini dia naik permainan ini. Karena memang dari kecil dia tidak pernah diajak jalan oleh papa dan mamanya, mereka sibuk masing-masing. Huek, akhirnya Aditya memuntahkan isi perutnya. Kak, kenapa? Tanya Zea khawatir sambil mengusap punggung Aditya. Z, duduk dulu ya, pinta Aditya lemas. Kakak mau minum? Tanya Zea mulai khawatir melihat wajah Aditya yang semakin pucat. Kalau ada boleh, jawab Aditya. Zea segera memberikan air putih yang memang dia pegang dari awal masuk tadi. Kamu masih mau main Z? Tanya Aditya. Sebenarnya Zea masih ingin bermain karena baru satu permainan yang dia coba. Tapi melihat Aditya yang muntah dan pucat, Zea segera membatalkan niatnya. Kita pulang saja Kak, lain kali juga bisa, sepertinya kakak tidak enak badan. Ujar Zea dan diangguki Aditya pelan, akhirnya mereka pulang. Zea melihat kursi makan yang biasa diduduki Aditya kosong, apa Aditya masih tidur, pikir Zea, atau justru malah sakit. Kak, Aditya, potong Hanum yang seakan tahu isi kepala adiknya. Aditya pergi pagi sekali, mamanya sakit jadi dia ke sana, jawab Hanum. Zea menghela nafas lega, dia pikir Aditya sakit efek bermain biang lala dengannya, tapi ternyata tidak. Parah ya Mbak? Tanya Zea penasaran. Nggak tahu,
jawab Hanum lagi yang memang tidak tahu apa yang terjadi dengan Susan. Zea memutuskan pagi ini pergi ke kampus sendiri dengan menggunakan taksi. Karena dia tidak mau mengganggu Aditya, mungkin mamanya sedang membutuhkannya. Roni memeluk tubuh sang istri, Fanny makin hari makin cantik dan dewasa. Membuat Roni merasa beruntung memiliki istri seperti Fanny. Bun, aku senang anak sudah menerima kamu. Meskipun Andre masih terlihat malu mengungkapkan kalau dia butuh kamu. Iya mas, aku juga senang, apalagi Caca, dia sangat antusias menunggu kelahiran adiknya, ujar Fanny tersenyum manis. Setelah ini kamu harus hamil lagi Bun, biar rumah ini rame. Ini saja belum lahir sudah disuruh hamil lagi, memangnya aku kucing apa? Ketus Fanny membuat Roni terkekeh kecil. Dulu dia pikir Dianlah perempuan yang menjadi cinta terakhirnya. Tapi dia salah, ada Fanny, perempuan muda berhati mulia yang mau menerima status dudanya. Mandi bareng yuk Bun, ajak Roni menaikkan satu alisnya. Tumben biasanya juga mandi sendiri. Sesekali Bun, aku ingin kembali merasakan masa kita berpacaran dulu. Memangnya kita ada pacaran? Simpanan iya, sahut Fanny terkekeh geli. Mendengar ucapannya sendiri, dia tidak menyangka perempuan simpanan bisa menjadi nyonya. Hus, jangan sembarang bicara Bun, gak baik kalau didengar anak-anak. Tapi kenyataannya kan mas. Roni tidak suka mendengar ucapan Fanny, dia segera mencium bibir sang istri agar tidak membahas itu lagi. Mas bangun, bisik Hanum mesra di telinga sang suami. Hari ini hari Sabtu, Daniel tidak ke kantor. Jadi lelaki tampan ini bisa bermalas-malasan di atas ranjang empuk mereka. Sayang, kita jadi keluar, tanya Daniel. Karena semalam Hanum meminta untuk diajak belanja keperluan calon anak mereka. Kamu saja masih tidur, bagaimana kita pergi? Iya maaf, aku mandi dulu ya. Kamu siap, ucap Daniel dan diangguki Hanum. Susan merasa tubuhnya tidak enak dari semalam setelah mendapatkan kabar kalau surat perceraiannya akan dikirim ke rumah. Dari semalam dia menangis memikirkan nasibnya setelah ini. Akhirnya Mama Susan menghubungi Aditya untuk datang pagi melihat keadaan sang mama. Dit, bantu Mama nak, bantu Mama untuk membujuk papamu agar kami tetap bersama. Maaf Ma, aku tidak bisa, tolak Aditya, bukan karena membela papanya. Tapi Aditya berpikir anak Hanum lebih membutuhkan papanya karena jelas itu anak kandung Daniel. Sedangkan anak yang dikandung mamanya anak Robi, lelaki yang tidak bertanggung jawab. Apa kamu tidak kasihan pada Mama Dit? San, lebih baik kamu ikut Mama ke Jogja daripada di sini akan menyakiti dirimu sendiri, usul sang mama. Aku tidak mau Ma. Aku mau bersama Adit dan Mas Daniel. Aku tidak ingin bercerai Ma. Kuekeh Susan membuat mamanya bingung. Yang dikatakan Oma benar Ma. Aku akan mengantarkan Mama ke Jogja. Untuk sementara waktu sampai anak itu lahir Mama menetap saja di Jogja, ucap Aditya. Zea menunggu kehadiran Aditya, tapi kekasihnya itu tidak kunjung datang. Bahkan Aditya tidak menghubunginya sama sekali, membuat Zea khawatir apa Aditya juga ikut sakit. Atau memang keadaan mamanya yang sangat parah. Zea menerka sendiri apa yang sedang terjadi.
Untuk menghubungi Aditya, dia terlalu gengsi. Aditya melihat jam di pergelangan tangannya sudah siang, tapi Zea belum juga keluar dari kampus. Saat ini dia tengah menunggu Zea di parkiran kampus mereka. Setelah dari rumah mamanya, dia segera menghampiri Zea. Zea keluar dengan temannya Santi sambil tertawa kecil, sepertinya Zea tengah bahagia menemukan teman baru. Kak Adit, gumam Zea yang melihat sang kekasih tengah berdiri di dekat mobilnya. Zea pamit pada temannya lalu segera menghampiri Aditya. Dari mana saja baru keluar? Tadi ada tugas tambahan Kak. Kakak kemana pagi? Pagi sudah pergi. Zea pikir kakak sakit. Memang aku sedang sakit Ze, jawab Aditya membuat Zea menatap Aditya lekat. Kakak sakit apa? Kenapa datang kemari kalau sakit? Ujar Zea cemas. Sakit malah rindu jauh dari kamu. Goda Aditya membuat wajah Zea bersemu merah. Ze, kita harus pergi, ujar Adit. Kemana Kak? Ke tempat yang hanya ada kamu dan aku, jawab Aditya lagi. Membuat Zea tidak bisa berkonsentrasi. Dari tadi Aditya sibuk menggodanya. Aditya menghentikan mobilnya di sebuah taman. Dia mengajak Zea untuk turun. Kak, kenapa ke taman? Tanya Zea bingung. Ze, kamu lihat bunga yang sedang mekar itu, tunjuk Aditya. Membuat Zea mengalihkan pandangannya ke arah bunga tersebut. Kamu sama seperti bunga itu. Ze sedang mekar, mekarnya. Kak, dari tadi godain Zea mulu. Zea malu Kak, aku Zea. Kenapa harus malu kalau memang kamu cantik? Ze, aku bawa kamu kemari karena ingin bicara sesuatu. Apa? Tanya Zea penasaran. Kalau kamu aku ajak nikah muda mau Ze? Kakak bercanda. Aku masih 18 tahun Kak dan Mbak Hanum tidak akan memperbolehkannya. Z, dari awal melihat kamu aku yakin kamu jodoh aku Z. Aku takut jika suatu saat kamu berpaling. Jadi aku ingin memutuskan untuk menikahi kamu, tapi maaf Z, aku tidak punya apa selain cinta. Keluargaku broken home, jelas Aditya pelan. Dia merasa nyaman bersama Zea. Tapi takut jika Hanum tidak menyetujuinya. Secara sekarang Hanum yang menguasai semuanya termasuk papanya Daniel. Kak, aku belum siap, jawab Zea jujur karena niatnya datang ke Jakarta untuk sekolah bukan menikah muda. Masih banyak yang harus aku selesaikan Kak. Aku akui aku menyukai Kak Adit. Tapi bukan untuk menikah sekarang, tegas Zea membuat Aditya kecewa. Awalnya dia pikir bisa menikah dengan Zea dan hidup sederhana, tapi Zea menolaknya. Kak, perjalanan kita masih panjang. Kak Adit saja belum selesai kuliah. Jika hanya mengandalkan Mas Daniel tidak akan bisa Kak. Jelas Zea membuat Aditya tertunduk. Dia tidak bisa mengandalkan papanya karena Daniel sudah menikah lagi. Dan mamanya sekarang sedang bersedih karena pernikahannya gagal. Aditya mengantarkan Zea pulang. Setelah itu dia pergi lagi ke rumah mamanya. Karena besok dia harus mengantarkan mamanya ke Jogja. Untuk saat ini Susan lebih baik di Jogja bersama mamanya daripada di Jakarta, akan terus memikirkan Daniel. Suasana makan malam ini terlihat sepi, tidak ada Aditya dan Zea. Zea masih di kamar memikirkan ucapan Aditya siang tadi.
Sebenarnya hati Zea bimbang, tapi dia benar belum bisa menikah muda, dia masih ingin menggapai cita-citanya. Adit mana bun? Tanya Daniel. Tadi setelah mengantarkan Zea pulang langsung pergi pa. Terus Zea mana? Katanya sedang sakit perut. Sakit perut bukannya makan malah mengurung diri di kamar. Aneh. Sakit perut perempuan kali pa, jawab Hanum lembut. Hubungan Hanum dan Daniel kini bertambah harmonis. Apalagi berita perceraian Daniel dan Susan yang sudah selesai membuat Daniel lega. Dia ingin segera mengenalkan Hanum sebagai istrinya, agar tidak ada lagi yang berharap pada Hanum ataupun dirinya. Angin malam membuat suasana semakin dingin. Zea membekap tubuh mulusnya sendiri. Saat ini perempuan cantik itu tengah duduk sendirian di balkon kamarnya memikirkan ucapan Aditya tadi siang. Dia baru mengenal Aditya meskipun dia anak dari Daniel iparnya. Tapi Zea belum begitu mengenal kepribadian Adit, jadi dia tidak bisa memutuskan pernikahan semudah itu. Ini urusan masa depannya, harus penuh pertimbangan yang matang. Hampir sama dengan Zea, Aditya juga duduk di teras rumahnya. Sambil menyeruput secangkir teh dengan termenung memikirkan penolakan lamarannya tadi. Kamu yakin tinggal sendiri di sini, Dit? Tanya Susan yang keluar melihat Aditya duduk sendiri. Kalau tidak yakin ikut mama saja di Jogja cari tempat magang di sana, Dit, lanjut Susan. Lihat nanti saja, Ma. Kok gitu? Kamu ada masalah, Dit? Mama perhatian kamu tidak bersemangat hari ini. Ma, kalau aku menikah muda boleh? Tanya Aditya membuat Susan terdiam. Dia berusaha mencerna ucapan anaknya ini. Kalau tidak boleh ya sudah, Ma. Lanjut Aditya berusaha bersikap tenang. Dit, permasalahan Mama dan Papa harus dijadikan pelajaran, Nak. Menikah muda bukan hanya urusan sah atau tidaknya, tapi ada tanggung jawab di balik itu semua. Jangan samakan aku dengan Mama, itu jelas berbeda, Ma, bantah Aditya. Dit, kamu belum matang, Nak, pekerjaan saja belum punya. Dari pengalamannya, Susan berpikir pekerjaan adalah modal utama. Andai saja Robi memiliki pekerjaan, mungkin dulu dia akan bersama Robi hidup bahagia. Tapi lagi ekonomi menjadi prioritas utama dalam rumah tangga. Tapi aku bisa minta pada Papa Ma setelah selesai kuliah ini, keh Aditya. Susan menggeleng pelan. Andai Aditya tahu kalau dia bukan anak kandung Daniel, akankah Aditya berani meminta pekerjaan pada Daniel? Lalu bagaimana jika anak yang lahir dari Hanum lelaki justru dia yang akan memimpin perusahaan Daniel nanti? Dan bagaimana dengan nasib Aditya? Lebih baik Aditya mampu dalam segi ekonomi dulu. Baru memutuskan untuk menikah sekarang, dunia mereka sudah berbeda, bukan tanggung jawab Daniel lagi. Selesaikan dulu kuliahmu, tegas Susan membuat Aditya berdecak kesal. Tidak ada yang mendukung keputusannya dan Zea juga lebih memilih pendidikan daripada dirinya. Padahal menurut Aditya dia punya hak untuk bahagia, apalagi orang tahu siapa papanya pengusaha ternama di Jakarta. Aku melihat ada yang berbeda dari Zea, Pa, lapor Hanum. Apa sayang? Zea lebih banyak diam dan menghindar dariku. Perasaan kamu saja yang sensitif, sayang.
Mungkin Zea memang sedang banyak tugas kuliah, jadi lebih banyak memikirkannya. Aku tahu Zea, Pa. Dia itu lebih bawel dariku. Apa dia ada masalah ya? Tanya Hanum dan dijawab gelengan oleh Daniel. Pa, aku serius. Papa juga serius sayang. Kenapa tidak kamu tanyakan langsung pada Zea? Jadi kamu bisa menemukan jawabannya, usul Daniel dan diangguki Hanum. Hanum hendak beranjak tapi tangannya ditahan oleh Daniel. Mau kemana? Kamar Zea. Besok saja sayang. Malam ini papa ingin jenguk dedek bayi dulu, ucap Daniel. Menarik Hanum agar duduk di pangkuannya. Kamu sudah semakin berat sekarang. Papa bilang aku gendut, tanya Hanum cemberut. Bersambung.